Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam video pembelajaran sejarah. Ingat, belajar sejarah itu menyenangkan dan penting. Dan jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah, seperti pidato Bung Karno. Hari ini kita akan membahas tentang perkembangan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, khususnya yaitu Kerajaan Mataram kuno. Apakah kalian sudah siap untuk belajar sejarah? Marilah sebelum belajar kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama menjelaskan kehidupan masyarakat di Kerajaan Mataram kuno pada masa klasik atau zaman Hindu-Buddha. Kemudian yang kedua yaitu mengidentifikasi peninggalan-peninggalan budaya yang berasal dari masa Kerajaan Mataram kuno. Kita akan belajar menelusuri, berpetualang di kehidupan masa lampau dengan penuh antusias dan untuk menemukan kembali nilai-nilai yang akan dapat diambil pada masa sekarang. Peta konsepnya adalah kita akan membahas Kerajaan Mataram kuno ini atau Mataram Hindu, yaitu dari perkembangan pemerintahan, kemudian kehidupan masyarakat dan budayanya. Kerajaan Mataram kuno atau Kerajaan Mataram Hindu atau Kerajaan Medang diketahui dari ditemukannya adanya prasasti Canggal yang berangka tahun 732 Masehi atau abad ke-8 Masehi. Ditemukannya di Desa Canggal, yaitu di sebelah barat daya Magelang, ditulis dengan huruf Pallawa dengan bahasa Sanskerta. Nah, letak Kerajaan Mataram kuno sampai sekarang ini belum jelas. Ada yang menyebutkan kerajaan ini berada di sekeliling pegunungan dan sungai-sungai. Di sebelah baratnya terdapat Pegunungan Serayu, di sebelah timur terdapat Gunung Lawu, sebelah utara terdapat Gunung Merapi, Merbabu, Sumbing, dan Sindoro, dan di sebelah selatannya berdekatan dengan Laut Selatan dan Pegunungan Seribu. Nah, sungai-sungai yang mengaliri ini seperti misalnya Sungai Bogowonto, Sungai Elo, Sungai Progo, Sungai Opak, dan Bengawan Solo. Nah, ada yang menyebutkan letaknya Popitu itu mungkin di antara wilayah Kedu sampai sekitar Prambanan. Yang pertama kita akan membahas tentang perkembangan pemerintahannya. Menurut prasasti Canggal yang berangkat tahun 732, Raja Sana ini digantikan oleh Raja Sanjaya. Sanjaya ini adalah putra Sanaha, saudara perempuan dari Sana. Berikut ini adalah gambar yaitu peninggalan berupa prasasti Canggal yang atasnya itu berbentuk Kurawa. Kemudian dalam prasasti Sojomerto yang ditemukan di Sojomerto, Kabupaten Batang, ini menyebutkan bahwa Dapunta Sailendra ini beragama Siwa atau Hindu Siwa. Diperkirakan dari kerajaan Sriwijaya dan berkuasa di Jawa bagian tengah. Berikut ini adalah prasasti Sojomerto. Nah, di kerajaan Mataram kuno ini ada dua dinasti yang berkuasa, yaitu ada dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra. Dinasti Sanjaya ini yang beragama Hindu, kemudian dinasti Sailendra yang beragama Buddha. Sanjaya kemudian berkuasa pada tahun 717 sampai 780 Masehi. Ia menaklukkan raja-raja kecil bekas bawahan dari raja sebelumnya, yaitu Raja Sana, yang melepaskan diri. Berikut ini adalah silsilah dari raja-raja di Kerajaan Mataram kuno. Nah, setelah kemudian Raja Sanjaya memerintah, ia mendirikan bangunan suci sebagai tempat pemujaan. Bangunan itu berupa lingga, lambang dari Dewa Siwa, dan berada di atas Gunung Wukir, yaitu di Bukit Sitirangga. Ini sebagai lambang keberhasilan Sanjaya menaklukkan raja-raja lainnya. Berikut ini adalah wilayah peta kekuasaan dari Kerajaan Mataram kuno atau Kerajaan Medang.
ada periode di wilayah Jawa Tengah, kemudian ada periode di wilayah Jawa Timur. Kemudian pengganti Sanjaya ini adalah putranya yang bernama Rakai Panangkaran. Dalam prasasti Kalasan yang berangkat tahun 778 Masehi ini menyebutkan bahwa Raja Panangkaran ini telah membelikan hadiah tanah dan memerintahkan membangun sebuah candi untuk Dewi Tara dan sebuah biara untuk para pendeta agama Buddha. Nah, ini berikut adalah prasasti Kalasan. Nah, dalam prasasti Kalasan juga menyebutkan Rakai Panangkaran ini disebut dengan nama Sailendra Sri Maharaja Dyah Pancapana Rakai Panangkaran. Pada masanya ia memindahkan pusat pemerintahan ke arah timur. Kemudian pada masa Rakai Panangkaran, daerahnya ini bertambah luas dan perkembangan agama Buddha Mahayana berkembang pesat. Ia membangun Candi Kalasan dan Arca Manjusri. Berikutnya adalah Candi Kalasan yang letaknya dekat dengan Candi Prambanan, kalau sekarang berada di wilayah di pinggir jalan antara Yogyakarta dan Solo. Kemudian berikutnya, sepeninggal Rakai Panangkaran ini terjadi perpecahan antara anggota keluarga yang beragama Hindu Siwa dengan agama Buddha. Keluarga Sailendra yang beragama Hindu ini berkuasa di daerah Jawa bagian utara, meninggalkan bangunan candi seperti misalnya Kompleks Candi Dieng dan Kompleks Candi Gedong Songo. Sedangkan yang beragama Buddha berkuasa di daerah Jawa bagian selatan seperti Candi Mendut, Candi Ngawen, Candi Pawon, dan Candi Borobudur. Berikut ini adalah gambar dari Kompleks Candi Dieng. Kemudian ini yang berada wilayah antara ada beberapa wilayah seperti Wonosobo dan Banjarnegara. Kemudian berikut ini adalah gambar dari Candi Mendut yang beragama Buddha. Dan Candi Mendut ini sebelum pembangunan Candi Borobudur yang berada tidak jauh dari Candi Borobudur. Nah, kalau kita bisa lihat ya bahwa bagaimana kesimpulannya dari dinasti Sanjaya ini ya, kemudian dinasti Sailendra, dinasti Sanjaya agama Hindu Siwa, kemudian letaknya kekuasaannya di Jawa Tengah bagian utara, dan ini peninggalannya Kompleks Candi Dieng dan Gedong Songo. Sedangkan dinasti Sailendra beragama Buddha, kemudian letaknya di Jawa bagian selatan, kemudian Candi Mendut, Ngawen, Pawon, dan Borobudur. Pada tahun 832 Masehi ya, untuk menyatukan kembali dua keluarga yang tadi berkuasa ada yang di Jawa Tengah bagian utara dan Jawa Tengah bagian selatan ya, kemudian diselenggarakan perkawinan antara Rakai Pikatan. Rakai Pikatan ini dari dinasti Sanjaya, kemudian Rakai yang beragama Hindu ya dengan Pramowardhani yaitu putri Samaratungga yang beragama Buddha. Nah, di bawah pemerintahan Rakai Pikatan ini, dinasti Sailendra ini bersatu kembali. Kemudian terjadi perebutan kekuasaan antara Rakai Pikatan dan Bala Putra Dewa. Jadi, Bala Putra Dewa ini adalah anak Samaratungga dan Dewi Tara, atau saudara dari Pramowardhani. Bala Putra Dewa ini kemudian mendirikan benteng pertahanan yang sekarang dikenal sebagai Candi Boko. Ia kemudian terdesak dan melarikan diri ke Sumatera dan menjadi raja di kerajaan Sriwijaya. Berikutnya ada gambar Candi Boko. Rakai Pikatan kemudian digantikan oleh raja yaitu Dyah Balitung pada tahun 898 sampai 911 atau 911 Masehi. Gelarnya yaitu Sri Maharaja Rakai Wafukura Dyah Balitung dan merupakan raja terbesar dari kerajaan Mataram kuno. Pada masa Raja Balitung ini, kehidupan politik, ekonomi, budaya, dan agama ini berkembang pesat. Ia kemudian membangun Candi Borobudur. Setelah Raja Balitung wafat, kerajaan Mataram kuno ini mengalami kemunduran. Raja setelah Balitung seperti
Raja Daksa, Raja Tulodong, dan Raja Wawa. Faktor lain yang menyebabkan kemunduran dari kerajaan Mataram kuno ini adalah seringnya terjadi bencana alam seperti misalnya letusan gunung berapi. Kemudian juga ada ancaman dari kerajaan Sriwijaya. Kehidupan masyarakatnya di bidang sosial, kemasyarakatan, dan juga budayanya. Ya, Raja Sanjaya ini bersifat arif, adil, dan memiliki pengetahuan luas. Pada masa itu kerajaan aman dan tentram. Masa pencarian penting adalah pertanian padi. Ya, jadi kehidupannya adalah agraris. Raja sebagai penguasa tertinggi dan penjelmaan dari kekuatan dewa yang ada di dunia. Seluruh tanah yang berada di wilayah kekuasaan wilayah kerajaan ini adalah milik raja. Rakyat wajib menyerahkan upeti dan sebaliknya raja juga harus memerintah secara bijaksana. Yang bisa kita ambil dari kerajaan Mataram kuno ini adalah yaitu wujud hidup bertoleransi beragama, yaitu mereka hidup berdampingan dengan toleransi beragama antara agama Hindu dan agama Buddha. Hal ini dibuktikan dengan adanya pembangunan Candi Borobudur secara bergotong royong. Demikianlah penjelasan saya mengenai kerajaan Mataram kuno atau Mataram Hindu atau kerajaan Medang. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi kita semua. Viva Historia, Historia Magistra Vitae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.